Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Setelah Xiaoyan dan Xiao Yueli muncul, suara khawatir pun segera terdengar. Tuan Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang di Kompas khawatir, terlihat dia pun maju dan bertanya dengan prihatin. Saat ini Xiaoyan pun nampak sangat terluka. Kemudian, sebuah ledakan terdengar. Ada suara gemetar yang sangat besar yang terdengar telinga. Terlihat ledakan itu diselimuti cahaya yang menyilaukan dan banyak bintang-bintang yang ikut serta. Bintang itu nampak telah menjadi bintang yang tidak berguna dan ledakan bintang Hongmeng itu dapat dilihat dengan jelas, lalu itu juga sangat mengejutkan. Apakah kita perlu pindah? Karena tempat ini sangat dekat dengan bintang itu. Saat ini terlihat, orang-orang kuat dari dunia kuno abadi dan iblis semuanya ada di sini. Mereka menunggu Xiaoyan dan tidak pernah pergi meninggalkannya. Xiaoyan menjawab, tidak perlu, mereka tidak akan mengejarmu lagi. Xiaoyan pun terlihat duduk bersila di Kompas. Lalu ia menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Semua orang telah bekerja keras, beristirahatlah di tempat Anda berada. Sekarang saya perlu waktu untuk pulih, lanjut Xiaoyan. Nampaknya, pertarungan ini juga menghabiskan banyak tenaga untuk Xiao Yueli. Saat ini, Xiaoyan pun menutup matanya dengan rapat. Ia pun tidak pernah merasakan terkurasnya energi dan darahnya sampai seperti itu. Kemudian dia segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya untuk memulihkan cederanya dulu. Keabadian 50.000 dewa di dunia kuno keabadian dan iblis itu ketika mereka melihat ke arah Xiaoyan dan Xiao Yueli, mereka semua melirik dengan hormat. Karena di saat krisis ini, Xiaoyan pun tidak mungkin membiarkan mereka menagih janji. Karena jika demikian, bahkan ia pun akan segera memerintahkan mereka pergi. Sebenarnya, Xiaoyan pun sudah lebih kuat dari kebanyakan pemimpin, namun memang pertarungan ini sangatlah sulit. Saat ini terlihat 50.000 dewa perkasa abadi dari alam kuno dewa dan iblis, tidak ada yang meninggal sama sekali, dan paling-paling hanya terluka. Jadi Xiaoyan pun tidak perlu memerintahkan mereka untuk memulihkan luka-lukanya. Kemudian saat ini, Xiaoyan pun berkata, keabadian ilahi, saya ingin menerobos menuju keabadian ilahi. Bagaimana saya bisa menerobos itu? Nampak, Xiaoyan pun sangat ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Faktanya, mengandalkan klon Genshin Impact saja tidaklah cukup, karena saat menghadapi lawan yang lebih kuat, itu terbukti tidak cukup sama sekali dan hanya bisa menjadi mainan lawan. Obsesi Xiaoyan yang paling utama saat ini adalah untuk menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun kini bergumam, Chu Cintai benar-benar datang ke Shenxi, jadi apakah kabar ratu ditangkap itu benar atau salah? Apakah alam dewa kuno telah dikalahkan? Rangkaian pertanyaan ini dilontarkannya saat Xiaoyan baru pulih dari meditasinya. Kini, pikirannya pun berjalan liar dan tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, beberapa gambaran tiba-tiba muncul di benaknya. Terlihat ada sebuah jeritan dan meratap dalam gambar yang berantakan. Xiaoyan pun melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya dibantai oleh prajurit Taixu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Terlihat seluruh bintang penuh dengan tulang. Sementara para pejuang Taixu ini mengerogoti bintang ini, ada sosok cantik yang muncul di layar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berkas cahaya lurus seperti meteor yang jatuh. Nampaknya, perang pun akan segera pecah. Xiaoyan pun berkata, bagaimana para pejuang Taixu ini bisa menjadi lawan dari tokoh-tokoh ini? Dan di antara angka-angka tersebut, Xiaoyan pun sedikit terkejut. Lalu dia melihat sosok yang kuat telah menangkap kepala salah satu prajurit Taixu. Terlihat, 5 jarinya mengerahkan kekuatan dan mengem ke langit. Dan kemudian kepala prajurit Taixu dihancurkan hingga terbuka. Penampilan dingin itu dipenuhi dengan roh jahat. Dan bahkan Xiaoyan pun hampir tidak mengenalinya. Kakak senior rancang, lalu layar pun berubah lagi. Kemudian sosok-sosok yang lebih familiar muncul. Terlihat ada kakak senior Keyun, Liu Er dan kakak senior Yi Feiyu, namun itu hanya sebuah gambaran saja. Kalau tidak, tampilannya mungkin tidak berubah. Namun kini, mata mereka sepertinya telah berubah dan ada perubahan yang tak terlukiskan.
Tapi satu hal yang bisa dipastikan adalah mereka semua menjadi lebih kuat. Kemudian setelah Sioyan kembali sebelumnya, Ratu kemudian berkata bahwa semua kakak laki-laki senior telah mengasingkan diri dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sepertinya sekarang, mundurnya saudara-saudara adalah untuk mempersiapkan momen ini, hanya saja kekuatan mereka tumbuh begitu cepat, dan itu membuat Sioyan sangat terkejut. Meski belum ada persepsi konkret, namun itu dapat diperkirakan akan dengan mudah membunuh para prajurit Taiksu. Namun tidak meyakinkan apakah mereka sudah menerobos keabadian Tuhan, tetapi setidaknya mereka semua berada di atas langkah ketujuh keabadian Kaisar, dan bahkan itu secepat kecepatan kultivasi Sioyan. Jika itu adalah Xiao Yueli, dia masih bisa mengerti, karena bagaimanapun Yuli adalah reinkarnasi terkuat. Sejak kecil, Sioyan telah mengikuti pria kuat seperti Tan Zoking. Sioyan berkata, mungkinkah semua kakak laki-laki telah membangkitkan kenangan kehidupan masa lalu mereka? Tetapi meski begitu, kekuatannya dapat meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat, dan itu merupakan hal yang luar biasa. Dan adapun jawaban spesifik ini mungkin baru akan diketahui setelah bertemu saudara-saudaranya langsung. Kemudian kemunculan dua sosok lagi mengejutkan Sioyan, Jin Dongming. Wu Zhen, ini adalah teman lama Sioyan. Ia pun tidak tahu sudah berapa tahun ia tidak melihatnya, dan hal ini membuat Sioyan merasa sedikit emosional. Kemudian Sioyan pun melihat kakak laki-laki kelima Mi Ling, dan di sampingnya ada seorang pria yang memegang pedang panjang. Sosok yang anggun mengenakan pakaian yang ketat, dan dia mengikat rambutnya. Apakah dia juga menjadi lebih kuat? Yun Yun. Lalu sosok ini pun perlahan menoleh ke dalam gambar. Sepasang mata yang indah sepertinya menatap Sioyan dari jauh, tapi itu jelas hanya kebetulan. Karena bagaimanapun, kejadian itu tidak terjadi saat ini. Sioyan lalu berkata, selamat tinggal wajah-wajah familiar untuk sesaat. Lalu ia pun merasa seperti tiba-tiba terpisah dari dunia luar. Kadang dia bahkan merasakannya, dan dia tidak tahu apakah semua yang terjadi itu nyata atau tidak. Kemudian terlihat, di tengah pertarungan, prajurit Taiksu dengan cepat dimusnahkan. Sioyan pun sedikit mengernyit, karena dia melihat banyak sosok yang dikenalnya, yaitu kakak laki-laki dan teman lamanya. Namun hanya di antara sekian banyak tokoh, ada seseorang yang belum pernah dilihatnya. Mengapa Ratu hilang? Kemana dia pergi? Lalu mata Sioyan pun memperhatikan foto-foto ini, dengan temperamen permaisuri yang luar biasa, ditambah keindahan alam. Dia seharusnya dapat menemukannya sekilas di antara kerumunan. Tapi ketika Sioyan melihat semua gambar itu, dia pun belum pernah melihat Ratu. Apakah sang Ratu benar-benar ditangkap? Gambar-gambar ini tiba-tiba muncul, dan ini bukan imajinasi Sioyan, dan ternyata gambar itu berasal dari bintang ini. Adapun mengapa hal itu muncul di benak Sioyan, alasannya adalah karena hal ini menggugah pikirannya. Mungkin itu pemikiran terakhir Xing Chen atau mungkin Ratu, lalu sengaja menyerahkannya pada Sioyan. Dari dua kemungkinan tersebut, Sioyan pun lebih memilih yang kedua, yaitu Ratu, dan cara panduannya, ini hampir dapat dihitung dengan probabilitas yang tinggi. Ini tidak terlalu sulit, karena ini bukan pertama kalinya, jadi Sioyan tidak terkejut ketika Sioyan pertama kali mendapat berita itu, berasal dari Kui Jun dari Tianran Mansion. Tapi sekarang ia tidak tahu kenapa. Setelah kembali ke Shenxi, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Kui Jun, dan jiwa yang tersembunyi di dalamnya sepertinya telah dicabut. Jika Ratu tetap di sini, maka harus ada petunjuk lain. Kemudian segera, jiwa alam Sioyan pun tiba-tiba menghilang. Lalu sesaat kemudian, Sioyan pun tiba-tiba membuka matanya. Sungguh, ada aura tersembunyi, Sioyan pun memikirkannya. Kemudian itu tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan terbang, lalu jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah slip jiok, dan ketika Sioyan melihat ini, kekuatan jiwa diserap dengan hati-hati ke dalamnya. Kemudian setelah dipastikan tidak ada masalah, lalu ia membaca saja informasi di dalam slip jiok itu. Suamiku sayang, lalu slip jiok itu langsung menyebar dan berubah menjadi kata-kata lalu melayang di depan Sioyan.